Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TPRI Sumsel dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Koni Pania Putri dalam acara Bincang Hukum. 1 jam ke depan kita akan membahas tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap kekerasan kepada anak. Sudah hadir di hadapan kita seorang narasumber yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu, yaitu Bapak Dr. Ismail Petanase. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, beliau merupakan akademisi, dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan juga merupakan praktisi dan juga merupakan salah satu pengamat hukum khusus kekhususan terhadap anak. Pak Ismail, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi jangan tanya-tanya saya terus Bu, nih Bu. Ya. Nanti kayak di BAP nih. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui saat ini negara selalu hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, Pak Ismail. Ya. Tetapi seperti dua mata sisi. Satu sisi negara hadir dengan segala regulasinya untuk melindungi anak tersebut, tetapi di satu sisi juga negara hadir terhadap perlindungan hukumnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan yang terjadi, semakin marak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kepada Pak Ismail, mengapa tuh loh, padahal negara sudah hadir dengan segala aturan-aturannya, mengapa kekerasan terhadap anak ini semakin hari semakin meningkat? Maksudnya tuh mengapa apanya dulu nih? Iya. Jadi dari sisi kenapa untuk kekerasan terhadap anak itu masih sering terjadi? Iya, masih sering terjadi. Oke. Kalau saya lihat sih sebenarnya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi itu klise ya, klise seperti ini. Itu mungkin dari faktor ekonomi pastinya ekonomi pastinya ekonomi. Terus yang kedua, yang faktor utama lagi itu pernikahan dini. Pernikahan dini salah satunya. Oke, pernikahan dini. Pernikahan dini seperti apa? Karena kayak gini, banyak orang itu bisa menikah tapi tidak bisa menjalankan, ya kan? Nikah gampang, tapi menjalankannya yang susah. Oke. Terutama untuk muda-mudi zaman sekarang ini ya. Dan juga ini peran orang tua nih. Ini saya tekan peran orang tua ini. Jangan berpikir udahlah, daripada dia zina mending nikahin aja. Nikahkan aja. Itu sebenarnya salah. Oke. Apalagi maaf nih, kalau misalnya orang tuanya mampu nih, ya sudah nikahin aja, nanti kita kasih usaha dan sebagainya. Apakah dia mampu untuk menjalankan hal tersebut? Belum tentu. Ya orang tuanya mampu, tapi anaknya belum tentu mampu. Jadi pernikahan dini salah satu faktor lah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Iya. Itu pernikahan dini sangat berpengaruh. Iya, oke. Selanjutnya Pak Ismail, faktor apa lagi? Faktor itu dari pernikahan dini, dan juga kita ini untuk masalah kekerasan ini nih ada lagi era digitalisasi ini. Ya, digital ya, itu digital faktor ini yang faktor betul, sangat. iya. Karena saat ini kita tidak bisa melawan arus. Betul. Ya kan? Satu sisi IT diperlukan gitu ya. IT diperlukan. Dan juga peran dari masyarakat dan juga pemerintah tolong ya. Iya. Kalau untuk televisi oke nih, ada sensor. Tapi kalau digital, itu tidak ada sensor. Apapun bisa dibuka ya. Apapun bisa dibuka. Tidak berbayar lagi Pak ya. Tidak berbayar lagi. Betul. Modal kuota doang Betul. Apalagi yang namanya jejaring sosial nama YouTube. Iya, YouTube. Ya kan? Apapun bisa dibuka ya. Apapun bisa dibuka. Yang orang selalu berpikir gini, oh di YouTube enak nih. Enaknya gimana? Kita bisa nonton, atau bukan nonton sih, kita bisa explore apa yang kita pikirkan, dan ngomong pun bisa sembarang. Harusnya itu pemerintah sudah memantau di situ. Jadi ya memang Pak Ismail, persentase yang dilakukan oleh Badan Riset bahwa digitalisasi ini adalah di puncak pertama sekarang pengaruh terhadap perilaku anak. Benar. Makanya anak yang nonton seperti itu, tontonan seperti itu, yang edukasinya kurang, ya, akhirnya ngelawan orang tua, ya kan? Karena emosi dia nggak terbendung, akhirnya sering terjadi kekerasan terhadap anak. Anak melakukan kekerasan terhadap anak. Bukan, anak itu melawan orang tua yang bikin orang tua menjadi emosi, ya kan? Padahal itu kesalahan dari orang tua itu sendiri.
ya kan? Iya, iya. Karena kebanyakan orang tua saat ini, kalau zaman kita dulu, makanya ada istilah kids zaman old, kids zaman now. Nah, kalau kita nih kids zaman old nih, anak-anak zaman dulu, yang era kelahiran tahun 80-an dan yang sampai ke atas itu yang zaman dulu, yang didikannya itu berbeda dengan sekarang. Nah, tapi orang tua saat ini pola pendidikannya itu sama, yang seharusnya nggak bisa karena digitalisasi tadi. Zaman dulu nggak ada handphone ya. Ada handphone. Artinya Ya kan? digitalisasi itu merupakan sesuatu faktor yang sangat berperan besar ya terhadap perilaku anak. Makanya. Nah, Pak Ismail, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu kan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Oke. Dan masih dalam kandungan. Oke. Nah, melihat fenomena sekarang, kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak, pelaku anak, korban anak, kan itu banyak sekali. Kalau menurut Pak Ismail sendiri, apakah masih relevan itu usia 18 tahun itu? Jadi kayak gini, sama seperti tulisan yang saya tulis, ya. Harusnya undang-undang itu harus diganti atau direvisi. Tolong nih untuk DPR RI ini, komisi berapa saya nggak tahu, lupa ya. Itu harus direvisi. Kenapa? Di situ batas di situ hanya mengategorikan batas usia anak aja. Iya, cuma sederhana sekali pasalnya itu kan. Jadi anak itu batas, ini banyak orang yang nggak tahu ya. Kalau orang awam berpikir kalau sudah menikah sudah dewasa. Tapi kalau untuk undang-undang anak berbeda. Pokoknya 18 tahun intinya gitu. Kalau ya? dia 18 tahun, dia tidak menyatakan status. Dia hanya mengategorikan batas usia. Jadi 18 tahun ke bawah masih anak. Iya. Walaupun dia sudah punya anak, dia sudah menikah, masih dikategorikan anak. Kan lucu. Iya, betul. Harusnya ada penjabaran pasal yang jelas seperti itu. Dijelaskan, di situ dijelaskan dalam arti kata kayak gini. Batas usia 18 tahun dan sudah menikah, itu dikatakan sudah tidak anak lagi. Tapi ini tidak, dia hanya mengkategorikan 18 tahun batas usia anak. Dia tidak menjalankan statusnya di situ. Nah, itu dengan zaman yang sudah berkembang pesat, apakah memang masih relevan kalau menurut Pak Ismail batasan usia anak 18 itu? Kalau batas usia anak itu menurut saya masih relevan. Masih relevan ya kan. Dan sebenarnya mungkin nih yang pembuat produk undang-undang 18 tahun itu belum yang dikategorikan sudah 18 tahun. Terus dia menikah masih kategori anak, ya kan. Kalau di barat tapi di timur nggak bisa. Karena kenapa? Ya kan? Kalau di luar negeri itu anak umur 17 tahun dia sudah mandiri. Tapi kalau kita nggak bisa. Ya, kalau dari segi kemandirian ya. Iya. Tapi kalau saya tarik lagi Pak Ismail ya, kalau kita melihat sekarang kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya anak, ya kita tidak bicara korban ya, pelakunya anak ini juga semakin meningkat. Makanya kita pisahkan dulu ya, anak sebagai pelaku. Ya, anak sebagai pelaku, berarti anak sebagai pelaku ya. Betul. Nah, karena kan ada anak yang berhadapan dengan hukum, ada anak sebagai pelaku. Kalau dia pelaku berarti dia melakukan tindak kekerasan tersebut. Betul. Sama anak sendiri atau gimana? Sesama, misalnya contoh kasus bullying. Kalau kita angkat bullying, anak, pelaku anak, korbannya juga anak. Kan bullying ini sekarang menjadi fenomena kekerasan yang cukup besar di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Nah, itu tadi saya bilang tadi, era digital tadi. Ya kan? Orang tua saat ini, udah deh. Yang penting anaknya diem. Kasih handphone, kasih gadget, ya kan? Dia nonton nih, ya kan? Tanpa ada edukasi. Tanpa ada perhatian dari orang tua, ya kan? Dia nonton nih, ya kan? Dan dia kurang kasih sayang dari orang tua. Perhatian lah ya. Kurang. Komunikasi. Ya. Makanya tadi saya tarik lagi ke belakang lagi, menikah mudah, menjalankannya yang susah. Kebanyakan orang tuh cuma bisa menikah aja deh. Udah. Oke? Kalau dengan dalil-dalil biar nggak zina. Jangan kita nutup di itu karena nggak zina, jangan. Makanya orang tua harus berpikir juga nih, oke? Sekarang kayak gini nih, ya. Kebanyakan orang tua, nih. Jadi faktor orang tua ya. Orang tua sangat penting, ya kan? Selalu mengatasnamakan orang tua dan anak. Kalau sekarang nggak bisa lagi kayak gitu, ya kan?
kurangnya bonding nih antara anak dan orang tua. Kita harus sadar diri nih, kita orang tua. Sudah sedekat apa kita sama anak kita? Ya kan? Kalau dulu oke, ada batasnya nih. Kamu anak saya dan aku orang tua kamu. Ya kan? Kita ada batasan. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Anak itu bisa jadi teman kita. Harus sahabat kita, teman curhat kita, ya kan? Begitupun anak sebaliknya harus menjadi teman kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Iya, memang faktor-faktor keluarga itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya. Yang mirisnya lagi, yang sangat mirisnya lagi, kalau saya pribadi, kalau bisa anak itu curhatnya ke saya, jangan sama teman. Iya. Untuk masalah yang sedip apapun, kalau bisa sama orang tua. Makanya bonding tadi, kurangnya bonding antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak bondingnya kurang, terus edukasinya kurang, ya kan? Yang membuat anak itu menjadi, kalau saya bilang sih ya kayak dia terlalu frontal, mesin penghancur. Iya, jadi ya saya tarik berarti salah satu faktor yang sangat penting dalam penanganan ya, atau mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan anak ini adalah peran keluarga yang sangat sangat penting. Karena orang tua ini terkadang kayak gini, ya sudah deh, nanti kalau ini maaf ya, kalau yang ekonomi menengah ke atas, sekolah nih disekolahkan, ya gurunya aja yang ngurus. Karena orang tua itu sangat jarang sekali interaksi sama wali murid. Sangat jarang. Karena pernah saya ngobrol sama wali kelas anak saya sendiri, ini anak-anak kenapa kayak gini gitu kan. Dia bilang karena orang tua ini jarang komunikasi sama wali murid. Harusnya sering komunikasi sama wali murid. Gimana anak kita di situ, kurangnya gimana, di rumahnya seperti apa, kayak gitu kan. Kan kita nggak tahu nih kenakalan mereka dapatnya di mana. Karena kan faktor luar, baik itu dari lingkungan maupun digitalisasi. Kita nggak mantau nih. Terus di rumah, ya kan, di rumah ada mbak, ada suster. Yang jadi menitik beratkan anak itu apakah anak kita, apakah anak mbak, anak suster, apa anak guru. Baik, Pak Ismail, kalau kita tarik ya, kita kan bicara tentang perlindungan hukum terhadap anak di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu. Jadi kalau kita lihat kan ada bentuk dari pasal 76C itu sampai 76J, ada 10 ayat yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan. Nah, dengan ancaman pidana yang sangat berat. Ya, dimulai dari 5 tahun penjara, 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, bahkan kalau mengakibatkan kematian bisa sampai 15 tahun penjara. Nah, kalau menurut Pak Ismail, ini kan sudah ada regulasi nih. Sudah jelas ya. Apakah memang kurang sosialisasi ataukah kita hubungkan dengan penegakan hukumnya yang masih setengah hati? Kalau menurut Pak Ismail nih. Maksudnya kita gimana dulu? Masih belum nyambung. Apakah undang-undang tersebut yang salah? Iya, bukan salah, artinya perlu diperbaiki seperti itu, ya. Atau dari APH sistem, kita. Iya, atau sistem peradilan pidana kita hubungkan dengan undang-undang SPP anak seperti itu. Karena kayak gini. Sebenarnya kalau sanksi pidana itu kan kita kan kategorikan kalau sudah ya oke. Kalau harus revisi harus revisi. Tapi yang harus sangat direvisi itu kan di SPP anak, kalau nggak salah itu di SPP anak itu 11 tahun 2012 itu untuk masalah diversi dan RJ. Kalau nggak salah di pasal 7. Pasal 7 pasal 6. Pasal 7 pasal 6 kan? Nah, masalah RJ kan itu kan. Nah, RJ itu yang saya suka bilang itu RJ setengah hati. Kenapa setengah hati? Sanksi yang hanya bisa di RJ, sanksi pidana di atas 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Di atas 7 tahun nggak bisa. Nah, itu yang lucu. Harusnya jangan di kotak-kotakan maksudnya. Jangan. Sedangkan di KUHP baru pun ada tentang RJ, KUHP baru ya. Nah, tapi kalau sanksi pidana nih, ya kan? Itu kalau saya nggak pernah salah baca, itu kalau 0 sampai 11 tahun itu dikembalikan, 11 sampai dikembalikan atau di rehab di panti sosial. 11 sampai 14 dia bisa itu bisa dihukum tapi nggak digorong. Nah, 14 tahun ke atas ya kan baru bisa digorong. Nah, itu jangan dikotak-kotakan juga. Ya kan? Karena anak ini sebenarnya mesin fotokopi paling bagus. Sanksi pidana terhadap anak itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Ini menurut saya. Karena kenapa? Ya kan? Kita jangan lihat anaknya. Orang ini hanya lihat ujungnya nih, tapi pangkalnya, awalannya
itu nggak dilihat. Kenapa anak bisa melakukan seperti itu? Apa faktor penyebab anak seperti itu? Kita nggak lihat, kita nggak lihat ke belakangnya, harus lihat ke belakangnya. Dan juga peran pemerintah juga nih harus aktif. Ya, artinya di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu dengan berbagai ancaman pidananya itu masih relevan lah ya, masih Pak, relevan masih sebenarnya untuk itu diberlakukan ya. Iya, oke. Iya, untuk Tapi diberlakukan. penjalanan untuk anak itu sendiri ya, kita jangan hanya lihat undang-undang ini masih benar atau enggak nih, ya kan? Kita lihat juga peran-peran lain-lainnya. Iya, kalau bisa kan preventifnya yang penting. Iya, benar sekali. Preventifnya Dari itu. pemerintah setempat, ya kan, dari KPAI maupun KPAD, Iya, ya kan, betul. itu harus tegas. Karena di dalam undang-undang itu juga meminta hadirnya masyarakat sebenarnya kan. Benar sekali, Desit. Pemerintah, masyarakat kan harus terlibat. Sekarang kayak gini, maaf ya, maaf dikata ini. Kita jalan aja nih, kita dalam protokol maupun di luar protokol, itu masih banyak anak-anak yang suka minta-minta. Anak anjal ya, anak jalanan ya. Iya, iya. Peran pemerintah kita di mana? Ya notabene pemerintah kita setiap hari lewat situ. Dia melihat, kok cuek-cuek aja. Padahal itu banyak anak ya, anak. Banyak yang suka ngelap-ngelap mobil pakai apa namanya tuh kemoceng, Iya, artinya- yang pokoknya minta-minta ngamen-ngamen jadi masih silver. Iya. Mana pemerintah kita? Ya, artinya itu sudah termasuk eksploitasi anak. Iya. Pemerintah kita di mana? Ini maaf ya, jangan kita itu cuma nge-share yang masalah pemerintah ini sudah menjalankan ini, ya kan? Sudah bangun ini, bangun itu, tapi anak nggak diperdulikan. Anak-anak masih minta di pinggir jalan. Padahal kata Pak Ismail sudah jelas-jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu dilarang dan ancaman pidananya. Kan? Iya. Iya, eksploitasi anak berarti untuk kegiatan untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi itu Benar kan. sekali. Iya, betul. Mana pemerintah kita? Kok pembiaran? Ini saya lihat pembiaran ini pemerintah kita nih. Dan nih maaf nih, APH pun pembiaran ini. KPAI, KPAD itu pembiaran kalau kayak gini. KPAD ya. fungsi. Kalau misalnya dibilang, oh sudah sering dikasih sosialisasi dan lain sebagainya, bla bla bla, ternyata masih ada. Masih banyak bahkan dia. Masih banyak. Kan ada yang namanya LTI itu kan di setiap lampu merah itu kan. Kan kelihatan ada anak-anak minta-minta di situ kan. Harusnya kalau harus ditangkapin atau dikasih sosialisasi dan lain sebagainya, bukan dibiarin. Ini saya lihat kebanyakan dibiarin. Kalau misalnya nanti pemerintah beralasan masalah dana, kita jelaslah bahwa untuk perlindungan anak ini amanat dari regulasi harus menyiapkan dana kan seperti itu ya. Jangan berkedok di masalah dana. Pengembangan kota kan ada anggarannya, masa untuk anak-anak nggak ada anggarannya, kan lucu. Ya kan pengembangan kota jadi indah, rapi dan sebagainya ada. Tapi untuk masalah keturunan anak, iya betul. Padahal katanya anak untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas. Nah, 2045. kan sekarang kan gini, karena anak-anak ini kan calon pengganti kita ini. Betul. Iya kan? Kalau sudah model seperti itu gimana coba? Apakah ini klan? Maaf nih, misalnya bapaknya udah oke nih di jajaran pemerintah, terus ini sudah oke nih di perusahaan dan lain sebagainya, ya kan? Tinggal tarik lurus saja. Yang ke samping-sampingnya, apakah pembiaran? Kan nggak etis. Artinya peran pemerintah itu harus dibuktikan secara nyata dan dilakukan secara terus-menerus ya Pak ya. Benar sekali. Iya, karena memang kalau saya dengar berita atau saya baca kadang-kadang anak ini sudah diamankan tapi muncul lagi. Artinya peran pemerintah itu fokusnya harus terus-menerus, tidak bisa putus rantainya. Sekarang dia kan ketika dia mengambil suatu pekerjaan, dia harus siap menerima konsekuensinya. Jangan dia bilang sudah kita sosialisasi, tapi orangnya yang ini, yang tidak itu, mau nerima, yang nerima misalnya, adalah iya. Lah, gimana caranya kita sekarang ini? Jangan kita sudah sosialisasi, sudah dikasih tahu, tapi anak-anaknya sendiri yang masih mau kayak gitu kan? Nah edukasinya seperti apa? Itu yang harus disorot. Ya, edukasi dan tindakan nyata lah ya. Nah, pernah nggak untuk masalah sosialisasi edukasi ini disiarkan di media? Nggak pernah saya lihat. Sehingga masyarakat tahu ya apa yang sudah dilakukan. Apa yang mereka pernah lakukan? Yang jadi kalau saya sebagai pengamat 0, 0.
baik dari pemerintah, KPAI dan KPAD. Karena Zero saya bilang. Karena kita belum melihat nyatanya. apa namanya siarannya ya, atau sosialisasinya. Tapi kalau misalnya itu pengembangan lahan dan lain sebagainya itu gembar-gembornya ya. Gembar-gembornya oke banget itu, pasti itu. Masuk media Instagram, TikTok dan lain sebagainya, di YouTube. Tapi kalau untuk anak nggak ada. Iya, jadi memang fokus ya, karena dalam salah satu asta-cita dari Presiden Prabowo yaitu memperkuat tumbuh kembang anak ini ya, dibuktikan dengan kebijakan dari Presiden dengan adanya makan bergizi gratis. Artinya itu pemerintah itu sangat concern untuk mempersiapkan SDM menuju Indonesia Emas 2045 untuk pemenuhan gizinya kan. Tetapi kita bahas tadi Pak, satu sisi ternyata kekerasan ini masih terus-menerus terjadi kan. Benar sekali. Jadi seperti ada yang dua mata sisi yang berbeda gitu. Benar sekali. Fokusnya ke makanan bergizi gratis itu satu hari 800 miliar. Nah, jadi satu bulan berapa triliun ya. Tetapi bagaimana kata Pak Ismail tadi, pendanaan terhadap perlindungan terhadap anak ini juga harus difokuskan, maksudnya seperti itu. Benar sekali. Harusnya pemerintah ini kalau untuk masalah anak ya, apalagi anak-anak Anjal ini kan, itu kan mereka itu kan nggak sekolah berarti kan? Iya, nggak sekolah berarti. Iya. Ditanya dong, kenapa nggak sekolah? Katanya sekolah gratis. Iya, betul. Ya kan, katanya sekolah gratis, ya kan. Tapi saya nggak tahu nih gratis sebatas mana, ya kan. Gratis sampai sebatas mana kita nggak tahu, ya kan. Karena gembor-gembornya yang kita dengar di luar-luaran sana sudah rahasia umum ya. Sekolah gratis, buku masih bayar. Sekolah gratis masih mau beli baju, katanya kayak gitu kan. Iya. Nggak tahu benar apa enggak ya, nah, informasinya, kabar-kabar burungnya. Betul, dan juga yang saya sayangkan ya, untuk orang-orang yang menengah ke atas, coba ditolong deh. Makanya pemerintah lagi nih kan, coba tolong kayak gini. Dia merasa mampu nih, ya kan. Harusnya dia bisa sekolah anak yang berbayar. Ini enggak. Ada ya Pak ya? Banyak. Gitu. Banyak. Yang mampu tapi dia sekolah di tempat yang gratis. Gratis ya kan. Padahal itu untuk pemenuhan hak-hak anak yang memang tidak mampu. Tidak mampu, sadar dirilah. Ya kan, kita bukan mau misalnya bukan ngomong saya mampu, saya juga belum mampu juga. Tapi kan kita sadari kan banyak swasta-swasta yang bagus, ya kan. Dan juga dia masih sanggup untuk nyekolahkan anak situ. Perhatiin aja deh kalau sekolah-sekolah negeri. Ini kan saya lihat ini kan dengan mata kepala saya sendiri ngelihat. SD negeri itu banyak anaknya diantar pakai mobil mewah. Iya kan? Artinya padahal itu tadi kuotanya kita harapkan untuk memenuhi hak-hak anak dari segi pendidikan dan keluarga yang tidak mampu. Sehingga anak-anak ini semuanya mendapatkan hak untuk bersekolah. Ya, contoh nih, misalnya di zona, kan sekarang sih zona kalau nggak sekolah nih kan. Baik SD, SMP sama zona itu kan. Misalnya zona A ini ada anak orang yang menengah ke atas. Karena dia kenal sama oknum di situ, tolong nih anakku masuk sini. Di sini ada anak orang nggak mampu. Karena full kuotanya udah nggak ada lagi, dia nggak bisa masuk. Ya mengakibatkan anak tersebut nggak sekolah. Jadi, artinya pemenuhan hak anak untuk sekolah itu kadang-kadang tidak terpenuhi seperti itu. Tupoksinya harus kita lihat dulu. Makanya pemerintah lihat kamu orang mampu nih, ya kan? Harusnya kamu jangan di sini, cara sekolah yang berbayar. Dan kalaupun dia bilang, ya bayar kan mahal sekolah, makanya dibuat aturan lagi. Untuk sekolah swasta itu, ini maaf ya, sekolahnya itu ada range-nya, harganya. Jangan, karena kan sekolah swasta kan berbeda-beda nih. Ada yang harga sekian, harga sekian. Mungkin kan, ini mahal nih, ya kan? Harganya dituruni. Iya, baik. Artinya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 31 hak anak, itu salah satunya kan pendidikan, maksud Pak. Benar sekali, pendidikan. Jadi ketika anak-anak itu sudah mendapatkan hak pendidikan, kita harapkan bisa menekan angka kekerasan seperti itu ya. Angka kekerasan dan juga untuk masalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak yang tidak sekolah tadi tidak kan, sekolah tadi. Dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk menghasilkan uang seperti itu kan. Oke. Nah, kalau masalah sekarang yang sedang marak sekali Pak Ismail itu masalah perundungan. Atau bullying, pembulian, iya. Jadi yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan di luar sekolah, yang mengakibatkan korban seperti itu ya, baik luka maupun korban jiwa seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Ismail ini korban pembulian ini juga karena apa dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Korban bully, mana? Iya. Bullying. Sebenarnya sih kita narik lagi ke belakang nih, maaf saya narik belakang terus ya.
bully ini, anak yang sering melakukan pembulian Iya. ini karena itu kebanyakan anak yang broken home. Ya kan? Dia kurang perhatian dari orang tua. Oke. Orang tuanya hanya bisa ngasih handphone, uang dan sebagainya, ya kan? Dia merasa kesepian dan dia mencari kesenangan dia sendiri dan mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain kan? Iya. Pastinya. Iya. Ya kan? Karena dia di rumah nggak ada dapet kenyamanan. Nggak ada kenyamanan dari sisi mana? Contoh nih, dia pulang ke rumah, ya kan? Orang tuanya sibuk kerja. Oke, misalnya suami istri sibuk kerja. Saya tidak menyalahkan orang yang bekerja, suami istri enggak salahkan ya. Tapi dia harus menempatkan, memprioritaskan anak. Gimana caranya? Oke? Dia kerja dari pagi sampai sore. Malam, ya orang tua itu kebanyakan buka handphone. Dia sosialita dan lain sebagainya. Dia lupa anaknya. Ya, jadi kembali lagi peran orang tua ya. Peran orang tua sangat lingkungan, penting itu. bagaimana kalau lingkungan, Pak? Kalau lingkungan sendiri, nah itu makanya tadi kita ini kurangnya namanya sosialisasi. Ya, lingkungan sekolah misalnya Iya kan? Iya. Contoh nih, antar ini aja nih, antar untuk kampung lah kata saya bilangnya ya. Itu kebanyakan orang nggak peduli. Yang penting bukan anak saya tuh. Iya, iya. Bahkan menonton ya. Iya. Jadi persentasenya memang Pak Ismail daripada pelaku dan korban lebih tinggi persentase orang menonton. Benar sekali. Apalagi kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya yang kecelakaan, ada memvideokan. ada kecelakaan bukannya nolong dulu, ngambil handphone, nih ada kecelakaan nih di sini, ini, boleh, tapi tolong dulu orangnya. Ini enggak nih ada kecelakaan nih, ada apa nih? Jiwa sosialnya di mana? Empatinya di mana? Jadi sudah menurun juga jiwa sosial masyarakat ya dari sisi Makanya sosiologis itu, ya. asli. Karena kenapa? Edukasi pemerintah kita ini yang menghilangkan namanya pelajaran PMP, zaman dulu ada PMP kan, atau PPKN itu nggak ada lagi kalau nggak salah saya lihat itu tidak ada lagi, itu sangat disayangkan sekali. Pendidikan moral lah ya intinya. Pendidikan moral Pancasila itu karena itu benteng. Kan dia kan nanti jadi orang dewasa nih, dia ngelihat, ya kan, oke. Kan sekarang ada namanya Gen Z, Gen Alpha. Sekarang kan sudah Gen Z nih sekarang kan. Ya Gen Z pun sudah ada yang menikah sekarang nih kan. Dia punya anak, iya kan. Pola pikirnya ya gimana coba? Yang dia lihat kalau misalnya ada terjadi misal nih bully sendiri di lingkungan dia, ya kan? Bukan anak saya. Dia cuma bisa video aja nih. Wah, ada kekerasan nih terhadap anak nih dan lain sebagainya. Dipiralkan seperti itu ya. Kan konyol, saya bilang itu konyol, sangat konyol. Jadi bukannya dipisah, direlai, tapi di videoin dulu. Iya, ya. Artinya banyak sekali faktor yang membuat itu ya Iya. terjadi semakin hari semakin meningkat. Dan korban bully tadi tidak menutup kemungkinan karena dia merasa menjadi korban, ada niat untuk balas dendam, dia melakukan bully lagi. Asli. Jadi rantainya tidak terputus. Nggak putus. Karena itu tadi kurangnya pendidikan moral Pancasila, benteng dari anak-anak sendiri. Kan sudah nggak ada lagi, harusnya ada lagi pelajaran itu. Iya. Jiwa sosial kita nih sangat kurang. Sangat kurang jiwa sosial. Sekarang lihat aja nih, sekarang nih kita lihat ya, karena moral mereka kurang ini ya. Kalau zaman dulu nanya turun dari mobil maupun dari motor. Kalau sekarang dari mobil, Pak itu alamat itu di mana Pak ya? Turun enggak, salim enggak, assalamualaikum enggak, karena moralnya udah kurang. Iya, pendidikan moral ini berarti menurut Pak Ismail perlu sekali menjadi garda terdepan dikembalikan. Wah iya dong, ya, dikembalikan harus lagi dong. ya, karena berawal dari situ ya, moral, pendidikan moral dan pendidikan agama. Kalau kita dulu kan paling ketat yang itu ya, zaman kita dulu kan. Ada namanya PMP kan, PPKN, pendidikan agama. Dulu kan kalau pelajaran PMP, PPKN sama guru agama itu paling killer kan. Iya, betul. Kita takut kan, waduh pelajaran agama nih, gurunya killer, gue suka bawa rotan gitu betul, kan. Nah, tapi udah nggak ada lagi. Tapi kita akhirnya menjadi manusia yang betul-betul pengingat dan tahu mana batasan yang boleh dan tidak boleh sekali. Akhirnya kan seperti itu ya Pak. Tapi kalau sekarang enggak, karena kenapa? Sekarang ini, nah itu tadi undang-undang itu yang membuat anak bersifat negatif. Misalnya orang guru nih, ya kan, guru cuman sekedar coel doang. Tunggu Pak, saya laporin loh katanya. Jadi dua mata sisi. Dua mata sisi. Jadi jadi dimanfaatkan oleh anak. Kurangnya edukasi dari orang tua. Betul. Padahal kalau zaman dulu kita dimarah
oleh guru. Takut kan ngomong kan. Satu takut, kedua sampai rumah kita dimarah lagi oleh orang tua kita kan gitu. Kok bandel loh sih kan kita. Terkena lagi kita kena marah. Tapi kalau sekarang orang tua misalnya dapat laporan dari anak, orang tuanya yang marah. Pasti. Nah, jadi tunggu guru itu katanya. Betul. Kita laporin ya. Dan waduh. kita lihat sudah banyak sekali tenaga pendidik ya yang sudah berhadapan dengan hukum. Iya, makanya sih saya kasihan lihat tenaga pendidik sekarang khususnya guru ya. Guru sangat miris karena kenapa? Dia nggak bisa eksplor terhadap anak itu terlalu bukan keras dalam arti mukul ya. Iya, betul. Dia nggak bisa terlalu keras karena kenapa? Misal nih dia keras nih terhadap anak tersebut, dia ngelapor sama orang tuanya. Ma, pa, atau mi, pi, atau ayah, ibu. Aku habis dimarah nih sama guru, dibentak-bentak. Ya namanya anak kan pasti dilebih-lebihin, iya kan? Wah sampai dipukul, padahal enggak, iya kan? Datang nih orang tuanya nih, datang ke sekolah marah-marah sama gurunya, yang akhirnya membuat guru tuh pembiaran. Ya udahlah. Ya udahlah. Karena di dalam kita kembali lagi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu termasuk kekerasan psikis. Benar sekali. Nah, jadi memang seperti dua mata sisi. Sementara guru-guru di sekolah mempunyai tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak, bukan cuma kepintaran ya Pak Ismail ya. Benar. Dalam Undang-Undang Sisdiknas itu tugas tenaga pendidik ini menciptakan anak yang beriman, bertakwa. Itu benar. dulu beriman, bertakwa, baru pinter. Dan dibantu oleh orang tua ya, beriman dan dibantu orang tua. Ingat, dibantu orang tua. Jangan orang tua ini udahlah sama guru, kalau guru salah dimarahin, ya kan? Orang tuanya lepas tanggung jawab. Ya, mungkin perlu edukasi terhadap orang tua secara terus-menerus. Benar sekali. Edukasi dan sosialisasi sehingga karena pembentukan karakter anak ini tidak bisa hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Kita sudah sepakat tadi bahwa rumah itu sebagai madrasatul ula ya. Sebagai tempat madrasah yang paling utama mendidik anak. Baru sekolah. Benar sekali. Tapi sekarang kata Pak Ismail tadi kebalik. Orang tua malah menyerahkan anaknya ke sekolah. Nah, jadi tanpa ada ngobrol sama guru-gurunya nih, gimana anak saya tumbuh kembangnya gimana, walaupun dia mau sekolah negeri kayak mau swasta harus ditanya. Interaksi antara guru dan anak, guru dan wali murid, ya kan? Harus ada interaksi. Kita tahu nih anak kita nih gimana. Misal anak kita pendiam, apa yang terjadi ya? Gimana di sekolah, bisa ngikutin atau enggak? Masalah di mana? Karena anak itu mencari kenyamanan. Anak itu mencari kenyamanan bisa dengan wali murid. Betul. Ya kacaunya kalau sama temen. Umur sama nih. Biasanya kebanyakan sama temen dia. Nah, curhat sama teman nih yang notabene pemikirannya sama. Nggak mungkin pemikiran anak itu jauh lebih ke depan, nggak mungkin. Enak sama-sama teman. Apalagi anak ya. Anak ini masih sangat labil. Dia sifat menirunya kan lebih tinggi, mencontohnya kan. Anak masih fotokopi paling bagus, paling sempurna. Paling bagus. Jadi kadang-kadang ada orang membuli kalau kita tidak berikan edukasi yang baik, dia mencari sensasi, perhatian ya. Apalagi kata Pak Ismail tadi, anak yang kurang perhatian dari rumah. Benar. Sehingga dia melakukan hal-hal yang meminta untuk diperhatikan seperti itu ya, dengan cara salah satunya membuli temannya dan lain sebagainya. Dan melawan guru karena dia di rumah semuanya itu ya udah mau minta ini dikasih, mau minta itu dikasih, ya kan? Ini maaf nih kalau misalnya di kalangan menengah ke bawah, ya kan? Yang nggak ada diada-adain, ya kan? Terus pembiarannya seperti apa? Keluar malam, ya kan? Kalau zaman kita dulu, yang menghentikan kita itu bermain keluar itu tuh beduk azan maghrib. Kalau maghrib di rumah misalnya. Pasti di rumah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu siapa yang berhentiinnya. Karena pembiaran tadi dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah, orang tua itu melihat anak-anak itu pembiaran. Pembiaran seperti apa? Dia keluar nih, masa bodoh lah, iya kan? Dia kayak masa bodoh. Tapi kalau dibilang enggak, sudah saya nasihatin dan kok masih? Nah Pak Ismail, kalau kita tarik ke SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak, dari mulai tahap penyelidikan sampai ke pemulihan kan. Nah jadi menurut pandangan Pak Ismail sendiri ya, karena anak ini kan benar-benar sangat dilindungi walaupun dia pelaku anak, karena ada tahapan-tahapan yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dari SPPA itu. Nah, apakah fenomena ini tidak menjadikan anak
semakin manja ya melakukan kekerasan, karena anak ini kan kalau dia di di BAP harus didampingi oleh orang dewasa. Terus lagi tadi kalau di bawah 12 tahun dia tidak boleh ditahan kan, harus dikembalikan ke orang tuanya. Terus kalau 12 sampai 14 nih nggak boleh ditahan. Nah, apakah ini bukan suatu tanda kutip yang membuat penegakan hukum terhadap anak ini menjadi lemah ya? Ini makanya buah si malakama sebenarnya. Iya. Bingung ya Pak ya? Karena kayak gini, kalau misalnya aturan itu sendiri itu sebenarnya sudah benar. Sebenarnya ya kan. Sebenarnya udah benar ya. Tapi hanya satu, pasal 7 itu tadi yang aku bikin aku agak kayak gini. Kenapa? Kok di versi itu ada batasan sanksi pidananya? Menurut Pak Ismail bagusnya seperti apa? Ya kalau mau diversi seluruh tindak pidana dong. Jangan melihat batasan sanksi pidana terhadap misalnya 7 tahun ke atas nih. Nggak bisa diversi atau diversi. Jangan. Karena anak ini kan untuk penerus bangsa. Kalau masih bisa dibenerin. Ya kan? Kita lihat nih. Kosletnya di mana anak ini? Ya kan? Karena anak kayak gini Bu ya. Anak ini yang saya bicarakan tadi, dia itu mau cerita kepada siapa yang dia nyaman, ya kan? Saya nggak tahu nih, saya nggak mau bilang APH, oknum APH yang nggak benar ya. Cara penyampaian mereka gimana, ya kan? Ini terkadang enggak, karena terlalu banyak pekerjaan, ya udah, pokoknya mekanisme seperti ini yang bikin anak sendiri tidak nyaman. Iya, padahal di SPPA itu jelas ya. Untuk BAP anak sendiri harus ada ruangan terkhusus. Tidak mungkin. Boleh digabungkan dengan orang dewasa. Senyaman mungkin. Mungkin sarana dan prasarana mungkin. Itu sarana prasarana harus ditingkatkan lagi untuk kasus anak ya. Karena kenapa anak ini hati-hati loh, dia bisa menjadi mesin penghancur, bisa menjadi mesin pembenar untuk negara. Iya kan? Kalau udah mesin penghancur kacau kita. Iya, sebenarnya negara sudah sangat hadir ya. Kalau di dalam untuk mendukung SPPA ini sudah ada aturan turunan seperti Perkap, peraturan kejaksaan, Perma ya yang sangat mengkhususkan bagaimana perlakuan terhadap anak ini kan. Tetapi kata Pak Ismail tadi mungkin pelaksanaan di lapangannya mungkin yang harus di lapangannya yang harus lebih dibenerin lagi. Apalagi masalah diversi setengah hati itu, aku selalu bilang diversi setengah hati itu hanya boleh di diversi atau di RJ itu tuh sanksi pidana di bawah 7 tahun, di atas 7 tahun nggak bisa. Waduh, ini modar loh. Iya. Tapi mungkin kalau bisa diversi semua gimana tuh Pak Ismail? Kalau misalnya sudah menimbulkan korban jiwa atau sudah ada kekerasan yang betul-betul mengakibatkan kematian, misalnya seperti sekarang apa? Kayak gini. Kita lihat kita kan kalau kita dihukum mengerti namanya ilmu kriminologi. Apakah sanksi pidana kurungan itu sudah tepat? Dari segi kriminologi ya. Itu aja. Tepat nggak? Menurut saya nggak untuk masalah anak. Walaupun kekerasan yang dilakukan sudah karena kita lihat dulu nih, kan hukum pidana ini kan ada ahli pidana yang mengatakan bahwa salah satu langkah terakhir untuk pembalasan. Ada kan istilah pidana untuk pembalasan. Kalau bisa enggak, kenapa harus? Iya kan? Makanya kita lihat dulu nih, itu kan terakhir. Upaya terakhir untuk anak ya, khusus untuk anak ya. Upaya terakhir. Bukan dari pilihan awal. Ini enggak jadi pilihan awal. Ya namanya diversi itu kan didamaikan dulu nih. Kalau misal nih dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap temannya dan sebagainya ya kan. Kita lihat dulu dari sisi korban. Kalau memang korban tidak bisa nerima, kita nggak bisa ngomong. Kita kan belum tahu. Kan belum didamaikan dulu. Diupayakan lah ya. Harus diupayakan dulu. Jangan kita berpikir ini nanti didiversi, kan enggak seperti itu. Harusnya mau dia sanksi pidana di atas 7 tahun, di bawah 7 tahun itu harus tetap didiversi. Tetap menurut Pak Ismail. Bahkan dari tahap penyidikan di kejaksaan bahkan di pengadilan. Harus. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan anak. Kan saya sudah bilang tadi.
Sanksi pidana kurungan itu sanksi terakhir yang memang nggak bisa. Tapi kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat. Apa boleh Tapi buat. kalau masih bisa diupayakan dulu. Iya. Sekarang Pak Ismail, kalau saya melihat di RPK Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kalau dulu sebutnya kan penjara ya. Ya. Kalau sekarang RPKA ya, kelas 2 itu overload loh, artinya banyak sekali ya yang Itu makanya. overload itu. Nah, kita narik lagi nih overload kan? Iya. Klise yang namanya tempat yang namanya sarang orang melakukan tindak pidana kejahatan itu, dia akan mengeksplor. Wah, ini gimana lagi untuk melakukan tindak pidana sebelumnya, lanjutannya nih. Contoh aja nih, kalau untuk masalah mencuri nih, kalau dulu kan copet kan ada yang bantu dan lain sebagainya dan bla 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 bla, ya kan. Tapi kan sekarang kan karena era digital, anak-anak banyak juga suka nipu. Melalui handphone, melalui SMS dan lain sebagainya lah. Ada pun yang dari, bahkan yang pernah saya lihat fenomena aslinya sendiri ya, itu ada yang nama di sosial media itu iklan berbayar. Mereka sanggup untuk melakukan iklan berbayar terus untuk menipu orang. Misalnya betul. ada iklan berbayar untuk bank apa misalnya gitu kan, untuk jadi nasabah prioritas dan lain sebagainya. Oke? Nanti orang nih klik yang akhirnya uangnya habis. Itu kan mereka dapat dari mana itu? Kalau bukan dari lingkungan dan di tempat biangnya tadi. Iya, judi online pun sekarang banyak anak-anak. Nah, iya kan? Udah paham, dan beberapa ada korban dari judi online. Bahkan mereka kan sesama pemain judi online itu kalau misalnya sama-sama teman kan, kamu main judi yang mana nih, situs yang mana nih? Oh, dia saling ngajarin kan? Situs A nih. Kalau kita sudah menang di sini harus pindah ke situs B. Ya kan? Kalau akun baru pindah ke sini. Mereka belajar berapa frekuensinya gimana nih? Ya, artinya ketika anak dimasukkan ke dalam RPKA tadi, ya. Artinya dikhawatirkan ya. Iya pasti lah Bu. Tetapi faktanya begitu loh, sekarang Pasti. overload. Jadi mungkin apakah pemahaman APH dalam membuat suatu putusan pengadilan ya? Makanya tadi RJ setengah hati tadi itu bisa nggak overload kalau misalnya untuk RJ-nya sendiri itu jangan cuma sanksi pidana di bawah 7 tahun. Iya, padahal sebenarnya banyak sekali yang mengatur ya tentang selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan Kapolri sendiri sudah mengatur untuk mengedepankan RJ. Kalau kita amanat undang-undang malah kan, karena anak seperti itu. Dan yang lebih spesifiknya lagi itu kalau misalnya ada RJ ya, nggak mungkin overload. Itu terus untuk sanksi pidana yang terhadap anak yang melakukan narkotika itu banyak itu. Kenapa nggak bisa di RJ? Apakah sanksi pidana kurungan sudah paling tepat? Tidak. Ya, narkotika banyak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Termasuk yang paling tinggi itu. Iya. Karena kenapa? Kalau misalnya ketangkep nih, kan sanksi pidana anak ini kan kalau nggak salah itu separuh dari dewasa. Iya, separuh dari dewasa. Separuh dewasa. Dia kan masuk situ nih. Kamu jual beli atau apa? Apa pemakai doang? Iya kan? Oh, saya jual beli nih. Oh, ntar kita pas kita keluar, kita ketemuan ya. Buat jejaring dari situ. Iya, akhirnya lebih, bahkan kenakalannya itu melebihi daripada saat kenakalan awal ya. Benar sekali. Kesalahan awal kira-kira Benar ya. sekali. Padahal tadinya dia cuma kurir misalnya, lama-lama dia bandar seperti itu, betul. Jadi kan? Makanya sebenarnya negara sudah sangat fokus ya sebenarnya melalui aturan atau regulasinya, sampai regulasi turunan itu sudah sangat fokus. Tapi bagaimana pemahaman dan komitmen mungkin ya Pak Ismail. Iya. Jadi jangan kita untuk kalau misalnya ada korban ada korban dia bunuh dan sebagainya sulit dikerjakan. Tapi untuk narkoba korbannya siapa? Iya betul. Iya kan? Memang negara dirugikan dan lain sebagainya. Tapi kan bisa diedukasi, dibuat jangan pemulihan ya yang paling penting. Pemulihan dan lain sebagainya. Tapi maaf nih, jangan dipakai oknum untuk dan lain sebagainya, mencari celah di situ. Ya kan? Harus benar-benar dia untuk melakukan apa nih? Dia melakukan tindak pidana nih, ya kan? Kita sosialisasi, sekali kita sosialisasi, ya kan? Edukasi dan lain sebagainya, ya kan? Kita taruh di pesantren atau di mana kayak gitu kan? Yang namanya kurungan itu terakhir, upaya terakhir, bukan pertama sekali. Ini enggak, tindak pidana narkotika nih ancamannya tinggi nih, ya udah langsung gak usah dirji lagi. Yang ada penuh. Tapi mungkin begini Pak Ismail, jadi artinya
anak yang berhadapan dengan hukum ini kan wajib mendapatkan pendampingan hukum ya. Wajib. Nah, artinya mungkin pendamping hukum atau konsultan hukumnya atau kuasa hukum dari anak ini juga harus paham ya. Ketika dia mendampingi anak tersebut, yang paling diutamakan itu adalah RJ seperti diutamakan itu ya. di RJ kan. Tapi kan APH kan kadang bilangnya nggak bisa di RJ, ya kan? Nggak bisa. Kita cari solusinya. Bukan ini terkadang, maaf nih, oknum APH ini sanksi pidana kurungan itu sudah paling benar. Waduh, anak lo itu. Kita susah kalau kita ngomong, kalau terlalu normatif seperti itu, kita nggak bisa ngomong lagi. Lah undang-undang mengatakan nggak bisa di RJ kan, sanksi pidana di atas 7 tahun nggak bisa, iya kan? Tapi harus di RJ kan, bahkan dari tingkat awal sampai akhir. Iya, artinya gini Pak. Selanjutnya kan seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa perlindungan terhadap anak ini kan bukan hanya menjadi tugas dari aparat ataupun pemerintah ya, orang tua, tapi menjadi tugas orang tua, lingkungan, masyarakat seperti organisasi sosial kan. Nah, lembaga seperti KPAD yang memang juga notabene-nya merupakan bagian dari pemerintah ya. Tetapi kalau Pak Ismail melihat fokus dari satu KPAD, kedua organisasi masyarakat yang memang fokus terhadap perlindungan terhadap anak ini, apa memang masih kurang sehingga masih banyak terjadi? Saya jawab ya, mohon maaf nih untuk KPAD dan KPAI ya, kurang berjalan, sangat kurang berjalan. Dinas PPA gimana Pak? Pemberdayaan mana nih? Perempuan anak. Iya, perempuan. Kan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dia fokus juga loh terhadap perlindungan anak. Jalan nggak menurut Pak Ismail? Kalau saya lihat, karena saya ini praktisi ya, dan juga karena aktivisnya praktisi, yang saya lihat itu masih kurang. Masih kurang ya, perlu. Masih kurang sekali. Mungkin karena faktor dana tadi kali ya. mungkin saya bilang mungkin. Ya bisa jadi sih kalau faktor dana kita. No comment ya. Tapi kan masih dianggarkan. Betul. Pertanggungjawaban kan ada. Seperti sektor lain ya. Iya kan. Ini kalau saya lihat ini, maaf nih, pemerintah ini kalau untuk masalah ini agak kurang memang. Agak kurang diperhatikan. Sangat kurang komitmennya ya. Iya. Dan saya lihat nih, maaf nih ya, untuk janji-janji politik nggak pernah untuk masalah eksploitasi anak. Iya. Ya, tenang saja nanti sekolah gratis, berobat gratis ya kan. Terus nanti kota kita menjadi indah, provinsi kita menjadi oke. Tapi anaknya terabaikan. Jadi kita berharap juga ya Pak Ismail bahwa peran masyarakat, peran dari pemerintah khususnya ya. Pemerintah ini kan ada KPAD, ada Dinas PPA tadi, baik Dinas PPA ini provinsi sampai ke kabupaten kota semua ada kan. Nah, jadi harus berperan aktif sampai pemulihan kan. Tidak hanya menerima pengaduan. Kadang-kadang kan ada penerima pengaduan, ada pendampingan kan, seperti itu kan, ada tahapan-tahapan ketika si korban atau pelaku ini mengadu. Karena di PPA itu ada juga unit OPTD namanya, tempat pengaduan tingkat pertama seperti itu. Jangan hanya nunggu laporan saja. Harus ada action. Ini nggak nunggu ada laporan. Tapi actionnya nggak ada. Ya, jadi sampai kepada kalau amanat undang-undang perlindungan anak memang tidak begitu, bahkan anak ini sampai ke tingkat pemulihan kan. Bagaimana anak yang korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan bisa kembali lagi ke masyarakat dengan baik seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kita ini sering salah kaprah Pak Ismail. Pokoknya pengaduan yang diterima, habis itu ya klarifikasi misalnya kan, tapi tidak tuntas seperti itu Pak ya. Pengaduan itu sendiri pun ya, yang saya lihat nih, kita mau laporan nih, ya kan, untuk masalah anak aja ya. Pengaduan nih, laporan diterima, dia ke lapangan, tapi nggak hasil report akhirnya itu kebanyakan kita nggak tahu hasilnya gimana. Jadi masyarakat ini melihat, masyarakat awam ya, sudahlah melapor ke situ nggak ada solusi. Betul. Kebanyakan seperti itu, nggak ada solusi dan lain sebagainya. Ini maaf ya, kita bukan bicara menjelekkan suatu instansi, saya nggak. Misalnya mohon maaf nih, yang saya dapat di fakta di dalam lapangan.
ya kan? Iya, iya. Oke. Kalau memang mereka mau adu data nggak masalah. Ini data yang sudah kami dapatkan, mana yang sudah berhasil? Apa yang sudah berhasil? Memang kita lihat tingkat keberhasilan itu, kita ada penilaian ya tingkat keberhasilan itu kan. Kalau mereka mungkin sudah berhasil, tapi kalau kita sebagai pengamat ya pasti ada kurangnya juga pasti, ya kan. Saya apresiasi untuk untuk KPAI, KPAD dan perempuan dan anak saya apresiasi, tapi ya tolong lebih ditingkatkan lagi. Karena kata Pak Ismail tadi jumlah kekerasan semakin meningkat. Terus bagaimana masyarakat melihat ini sampai final ya, reportnya itu sampai selesai kan, seperti itu. Dan juga kan? kita nggak bisa menyalahkan, kan saya bilang nih kurang maksimal. Dan juga kita nggak bisa menyalahkan dia sendiri, karena kenapa? Balik lagi nih ke laptop, orang tua, lingkungan dan lain sebagainya. Kita jangan hanya bertitik paku ke KPAD, KPAI, ya kan, PPA dan sebagainya, ya kan. Mereka yang kerja, APH, mereka kerjanya sudah dia merasa sudah maksimal, ya kan. Tapi peran dari lingkungan dan orang tua masih sangat kurang. Sama seperti saya tadi, kurangnya jiwa sosialisasi. Kembali seperti tadi apa? Lihat nih, kalau misalnya ada orang berantem dan lain sebagainya, dia hanya bisa menonton. Iya, faktor sosial ya. Wah, itu menjadi tugas kita bersama sebenarnya. Bersama-sama. Ya. Untuk SKPD pemerintah pun harus bergandeng tangan. Bukan cuma dinas PP, ada dinas kesehatan terhadap pemenuhan kesehatan anak, dinas sosial, dinas pendidikan. Artinya pemerintah ini ada banyak stakeholder atau banyak SKPD lah ya, yang bisa sebenarnya memenuhi hak-hak anak agar anak ini juga terhindar dari kekerasan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Nah, kalau menurut Pak Ismail sendiri, kalau untuk penegakan hukum tadi, untuk di SPPA itu masih relevan lah dengan SPPA di mana dulu nih? Ya, kecuali kepolisian atau di mana? Di kepolisian? Iya, sampai tuntas sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan, sampai terus ke pengadilan, itu tadi yang saya bilang tadi. Harusnya SPPA itu tadi itu jangan sampai ada diversi setengah hati, ya kan? Karena sanksi pidana itu yang kurungan itu terakhir kalau untuk anak, ya kan. Tapi kalau untuk penanggulangannya kita nggak bisa terlalu ngejudgement nih, udah benar atau tidak, karena kita nggak di situ. Iya, kita belum tahu juga apa penyebabnya ya. Penyebabnya seperti apa atau bagaimana, ya kan. Saya globalkan aja nih, ya kan. Penanganannya tapi yang sistemnya tadi yang kurang. Karena dia diatur oleh undang-undang yang normatif. Tapi kalau misalnya itu nggak ada batasan, mungkin untuk kasus anak ini dan juga yang lembaga pemasyarakatan untuk anak itu nggak terlalu overload pastinya. Iya. Jadi memang menjadi komitmen bersamalah ya. Tapi kata Pak Ismail tadi belum tentu juga, kita belum tahu apa yang terjadi ya. Bisa jadi keluarga korban yang memang tidak mau untuk melakukan perdamaian, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya ada pihak korban kan, maka itu kan dari tahap penyelidikan sampai pengadilan. Itu kalau bisa diarjikan. Ditanya dulu nih pihak korban, bagaimana kira-kira mau damai atau tidak, atau bagaimana, ya kan? Tingkat pertama ya. Iya, nah ini ke jaksa juga manggil. Gimana nih? Masih mau bisa didamaikan atau tidak? Gak bisa, naik ke pengadilan. Iya. Di pengadilan pun ditanya oleh hakim harusnya. Mau damai atau enggak? Kan kayak gitu kan? Bisa enggak nih, jangan sampai dikurung. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah mentok ya berarti itu terakhir kali, itu pilihan terakhir dan terakhir kalinya. Iya. Nah, jadi terakhir Pak Ismail, kalau seandainya kita hubungkan dengan digitalisasi tadi ya, ini kan peran pemerintah juga sangat besar di sini ya, Kementerian Komdiji, bagaimana situs-situs tontonan terhadap anak ini ya, atau aplikasi-aplikasi yang harus di stop lah ya. Kalau menurut Pak Ismail seperti bagaimana? Kalau untuk makanya tadi, kalau untuk masalah digitalisasi ini kita nggak bisa melawan arus, ya kan? Ditutup ini buka yang ini, tutup ini buka yang ini. Kita pencegahan dulu nih. Apa pencegahannya, ya kan? Preventifnya ya. Konten-konten misi konten kreator yang ngomong sembrono, yang ada unsur kekerasan dan lain sebagainya, itu kalau bisa di take down, ya kan? Harus diterapkan sanksi nih terhadap orang itu, ya kan? Sama kayak di televisi,
Karena orang sekarang ini lebih seneng nonton di handphone daripada nonton di TV. TV aja sekarang sudah Android. Karena kenapa? Lebih enak mereka nonton yang kayak YouTube dan lain sebagainya. Misalnya dia seneng sama public figure A, ya kan? Akan ditonton terus ya, akan dicari. Sangat di-subscribe kan, dikeluar segitu, dan obrolannya itu belum tentu mendidik. Dan orang tua membiarkan, pembiaran di sini. Yang ngomong kebun binatang semua keluar itu kan nggak bagus itu kalau ditonton oleh anak-anak. Orang dewasa ya. Benar sekali. Jangan dia bilang kayak gini, oh harusnya didamping oleh orang tua. Kamunya harusnya ngomong sembarang. Jangan menyalahkan orang tua tidak mengedukasi anak, tapi yang membuat konten tersebut nggak mikir-mikir. Buah si malakama tadi kata Pak. Ya. Contoh nih, maaf nih ya kan, pakai baju kurang bahan, ya kan? Sehingga terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Makanya itu. Seperti itu ya, pelecehan seksual. Iya, kan? Anak-anak sekarang mengerikan loh perilakunya. Iya, karena dia nonton nih, oh ini keren nih kayaknya nih. Misal nih, siapa nih? Si A ini, wah bajunya kurang bahan keren nih. Coba saya pakai. Iya kan? Akhirnya dia orang tua ya. Orang tua biarin nih. Wah, modis nak, kamu kayak gitu keren. Keluar nih, ya kan? Yang mengakibatkan orang-orang di luar sana melihat mereka itu, ya kan? Berpikir gimana ini? Memancing. Lihat aja sendiri di mall-mall itu, gimana banyak anak-anak kurang bahan. Tindak pidana kekerasan seksual itu di sekolahan itu menjadi peringkat pertama daripada pembulian. Akibat kata Pak Ismail tadi, karena mereka menonton dari situs-situs atau YouTube yang tidak disensor oleh kementerian ya, seperti itu ya. Harus disensor ya. Tontonan-tontonan itu berarti memang pemerintah berarti harus bersikap tegas dong ya. Iya. Ya, terhadap apa yang boleh ditonton anak atau terhadap siaran-siaran seperti itu ya Pak. Harusnya itu sudah dibuat aturan. Ya kan? Aturan ini saya tegaskan, minta tolong banget ini sama Kominfo, ya kan? Dan juga pemerintah setempat untuk konten kreator yang selalu menyiarkan siaran yang suka ngomong bahasa binatang-binatang keluar, yang baju kurang bahan dan lain sebagainya, itu nggak boleh lagi. Tontonan intinya tontonan yang akan berdampak terhadap perilaku anak menjadi kurang baik. Iya dong. Baik. Okay. Kan sering saya lihat nih di Explore itu kan, contoh nih. Konten yang main kayak gini ya kan? Iya, baik. Yang modus itu yang kalau bisa jangan lagi. Iya, terima kasih. Baik, Pak Ismail, rasanya kalau membahas masalah anak ini tidak selesai-selesai ya. Tapi karena waktu kita akan mengakhiri ini, di lain waktu kita akan bahas lagi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ismail di Stasiun TPRI. Pemirsa TPRI Sumsel dimanapun Anda berada, menjadi hak kita bersama, baik pemerintah, orang tua yang paling penting, masyarakat, organisasi sosial dan stakeholder manapun untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Mari kita bersama-sama melindungi anak sebagai generasi SDM yang akan kita siapkan menuju Indonesia Emas 2045. Anak tangguh akan menciptakan negara yang tangguh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.